Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Basilar 777. Sekarang aku bacakan untuk klien aku Miss A ya. Insya Allah ini resonate lagi dan menarik energi mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan Mr. T ya. Mr. T. Ya Allah. Bentar ya, Miss. Oke, kita lanjut ya. Mr. T. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Eight of Swords, Eight of Wands, Seven of Swords, the Page of Wands, Nine of Swords and Nine of Wands, the Magician in the reverse, Nine of Swords, Nine of Pentacles, Three of Cups. Oh my god, ini orang suka menghayal terus ya, fantasinya tinggi banget ini orang. So Seven of Cups, Ten of Swords, and the Knight of Wands and Ten of Wands. Ini hidupnya udah banyak beban sih sebenarnya Miss ya. Miss A udah banyak beban banget, terus juga sebenarnya sudah mengalami suatu kebangkrutan. Kalau aku lihat bebannya itu, hidupnya udah banyak masalah sebenarnya, tapi dia tutupi ya. Setiap malam dia stres sebenarnya dalam perjalanan hidupnya. Dia juga depresi tentang karirnya, perjalanan karirnya ya di sini, karena banyak sekali pengkhianatan. Dia juga coba gunakan segala cara untuk memperkayakan diri lagi, untuk mendapatkan kesuksesan lagi ya di sini. Tapi perjalanan hidupnya ini akan menghantui setiap malamnya, jadi dia nggak happy ya. Kenapa? Karena the Magician in the reverse, semua permainan yang dia lakukan selama ini gagal ya. Dia depresi dengan kebodohannya, dia stres, rasa bersalah, dan dia juga mengambil kesempatan dalam kesempitan ya, kebaikan orang lain, entah kamu pastinya atau orang lain juga, karmik-karmiknya ya. Jadi dia banyak sekali ketidakberuntungan atas kebahagiaannya nanti ya. Dan di sini dia dihantui tentang karir ya, perjalanan karirnya ini. Dan dia tetap kalau untuk berselingkuh ya masih ada ya. Dia menyimpan stresnya, menyimpan ketakutannya dengan berselingkuh terus. Tapi setiap malam dia nggak happy loh, walaupun dia selingkuh ya, dia nggak happy. Dan dia juga menjadi orang yang krisis tentang kebahagiaan. Jadi nggak ada kebahagiaan sebenarnya dalam hidupnya, karena di otaknya itu ya narsis, dan juga di otaknya itu ya kalau dibilang jahat pasti. Ini aku lihat energinya udah nggak enak banget, dan dia dihantui ya tentang perjalanan hidupnya, karmanya dia sebenarnya
Ya, jadi dia nggak happy kalau aku lihat, dan pekerjaannya dia pun di sini banyak sekali masalah. Ya, akan banyak masalah dalam karir, tapi ditutupi dengan berselingkuh lagi. Ya, karena dia nggak mau terlihat lemah, dan juga dia stres akan kebodohannya dia, ya, dan ketidakberuntungan atas kebahagiaan. Kita lihat dengan Miss M. Oh, kalau Miss M ini lagi coba untuk optimis ya, walaupun dia tahu perjalanan hidupnya itu sudah hancur sebenarnya, dan dia coba untuk bisa bangkit lagi, melangkahkan diri pada dirinya dia sendiri, ya, dengan komitmen baru ataupun dengan orang lama yang sudah dia kenal, tapi bukan dengan suamimu, ada lagi. Dan dia sebenarnya ingin endingkan triparty, tapi dia terus melakukan triparty, ya. Dan aku lihat memang perjalanan hidupnya Miss M ini coba untuk memperbaiki karmanya sih kalau aku lihat. Tapi memang kalau untuk perselingkuhan masih ada terus ya, aku lihat di sini. Dan dia coba untuk mengimbangi kehidupan dia sendiri. Ya, dia akan mengalami kehancuran juga tentang komitmen ataupun kontrak kerja karena stuck. Ya, stuck dari trust issue-nya di masa lalu. Dan aku lihat di sini memang dia harus membayar karma, mau tidak mau. Ya. Tuh. Wow, ini karmanya nggak baik sih kalau aku bilang ya, karena the 7 of Swords and the 4 of Pentacles. Jadi stuck akan trust issue-nya, banyak sekali pengkhianatan tentang kestabilan hidup, bahkan juga untuk sukses lagi perjalanan hidupnya. Apa yang sudah dia kerjakan selama ini dengan triparty ini tidak menghasilkan apa-apa, tapi dia coba untuk bisa berpandangan luas dan coba untuk dewasa, tapi ya tetap sifat manipulasinya masih dipakai. Dan aku lihat memang dia masih merasa kamu tuh saingan dia ya, masih terperangkap nih ya. Dia ingin banget nih bikin kamu cerai dengan suamimu, itu yang dia harapkan, karena dia ingin sukses, dia nggak mau kalah dari kamu. Dan tapi dia stuck ya dalam perselingkuhan kehidupannya. Jadi apapun yang dia lakukan pasti dia akan ada perselingkuhan terus menerus ya, dan dia harus bisa membayar karmanya ya, perjalanan hidupnya karma ya. Kita lihat hubungan mereka Miss M dan Mr. T. Oh, hubungannya ini penuh dengan perselingkuhan terus menerus ya. Coba untuk mencari kebahagiaan bersama, tapi ya tanpa status hubungan mereka ya. Karena mereka coba mengimbangi situasinya, karena mereka tahu untuk menikah ini harus mempunyai suatu kesabaran, harus mempunyai suatu pandangan hidup, harus mempunyai suatu keharmonisan ya. Jadi hubungan mereka ini ya saling mengimbangi, karena dua-duanya narsis dan sama, dua-duanya mempunyai pilihan hidup masing-masing. Dan hubungan mereka ya akan ada jarak sih di antaranya nanti. Kita lihat Miss M, apakah masih mengirim ilmu hitam ke Miss A? Kalau aku lihat dia sedang menanam ya. Jadi dia sebenarnya sudah mulai ikhlas, sudah mulai mentingin diri sendiri sekarang, bukan ikhlas. Jadi kayak dia tuh coba untuk menanam dirinya dia sendiri sekarang, mencintai dirinya dia sendiri ya. Tapi energi bisa berubah ya, karena ini orang labil sama dengan suamimu, narsis soalnya. Apakah dia masih mengirim ilmu pelet ke suamimu? Masih menggantung ya, ilmu peletnya masih menggantung. Dia masih merangkai, masih mengirim pesan, tapi menggantung.
Jadi hubungannya ini ya tidak ada keseriusan, walaupun serius tapi nggak ada status. Dan ujungnya nantinya hubungan mereka ini sama-sama memilih kehidupan sendiri-sendiri. Ya, karena dia coba untuk move on nanti dari suamimu. Karena nggak ada kepastian untuk nikah. Ya, kita lihat dengan mistake. Wow, mistake ini menjadi orang yang arogan ya, pesimis akan perjalanan hidupnya karena stuck. Ya, the tower in the reverse ini nggak bagus kalau aku bilang, karena tidak ada perubahan dan banyak sekali kebohongan, bahkan juga komunikasi dengan orang-orang sekitar ini banyak sekali penipuan dan ketidakjujuran ya dalam hidupnya mistake. Oke, so gini, dia lelah sebenarnya tentang komitmen dan dia stuck ya, karena tidak ada kejujuran dalam komitmen dia juga. Wow, ini kalau aku lihat dia bisa sakit loh, jatuh sakit kayaknya dia. Wallahu alam ya, doa yang baik-baik aja ya, mudah-mudahan sih dia tidak ada masalah ya, karena banyak sekali kelelahan dalam hidupnya, dia capek sebenarnya batinnya nih, aku lihat. Berharap suamimu bisa kembali lagi, bisa berkomitmen dengan dia. Tuh ya, dia pengennya ada komitmen dengan suamimu. Dia rindu akan pernikahan, tapi di sini dia menjadi orang yang arogan ya perjalanan hidupnya. Dan dia menjadi orang yang trauma sebenarnya ya, karena dia di sini menjadi orang yang tidak ada empati, yang dipikirkan uang ya, yang pikirkan uang. Jadi dia fokus ke kerja tapi juga ingin menikah, tapi nikahnya itu hanya ditujukan untuk uang. Jadi gini, dia merasa gagal untuk merebutkan kemenangan kamu ya, karena dia tahu ya kamu fokus memikirkan tentang keuangan ya di sini. Wow, jadi dia memang ingin banget nikah sih. Jadi kalau si Miss M tadi dia lagi fokus pada diri sendiri, kalau ini dia fokus tentang keuangan tapi melalui pernikahan. Karena dia lelah sendirian, dia stuck hidupnya. Bahkan Page of Wands in the Reverse ini orang yang pengennya cepet-cepet, gak sabaran ya, gak sabaran untuk sukses, gak sabaran untuk prosesnya gitu ya. Jadi pengennya buru-buru nikah sama si Mr. T, hubungannya mereka. Ini mah memang masih drama banget. Di sini bisa saja mereka melakukan suatu pernikahan ya di sini, tapi secara diam-diam. Jadi melalui bisa saja nikah bawah tangan di sini, atau hubungan mereka ini akan mengalami karma buruk ya, perjalanan karma. Tuh ya, dihantui rasa bersalah. Dan hubungan mereka ini ya banyak sekali drama, dan ini adalah karma dari perjalanan fantasinya mereka. Dan mereka juga dihantui tentang perceraian ya. Bisa mereka ngikuti intuisi untuk menikah di bawah tangan, bisa, tapi banyak perdebatan, banyak masalah ya. Tuh, mereka ingin punya anak sebenarnya, ingin hidup rumah tangga ya dengan suamimu, tapi suamimu juga kan nggak suka akan status gitu ya. Kita lihat Miss T, apakah masih mengirim ilmu hitam ke Miss A. Dia gini loh, dia ingin menyamaratakan ya. Jadi gini, dia ingin mengimbangi statusnya dengan kamu. Apapun akan dia lakukan demi keuangan, demi kesuksesan yang dia raih, terutama karir ya, mempunyai jabatan, keuangan yang besar. Dengan suamimu juga dia akan lakukan segala cara loh ini si Miss T, menyimpan rencana jahatnya untuk bisa menikah dengan suamimu.
lakukan segala cara ini. Jadi bukan hanya dengan ilmu sihir ya atau pelet, tapi juga lakukan segala cara. Dengan keuangan, dengan karir di tempat kerja, dengan kata-kata. Ya, jadi akan banyak sekali perdebatan dalam kehidupan mereka tentang pernikahan. Ya, jadi akan saling mengkhianati. Jadi ya dua-duanya memakai topeng yang aku lihat ya. Tapi ya mereka sadari kalau untuk menikah dengan mereka ini hanya untuk memperkayakan materi ataupun keuangan ya, duniawi. Di sini aku lihat. Tapi hubungan mereka akan banyak sekali masalah ya, tentang masa lalu yang belum selesai karena perselingkuhan terus-menerus terjadi, dan akan banyak sekali pengkhianatan dalam keuangan mereka ujungnya nanti ya. Kita lihat apakah mereka akan tertangkap polisi. Sebenarnya mereka sudah mimpi, sudah bermimpi buruk ya, akan banyak sekali masalah drama dalam hidup mereka di dalam pekerjaan, karena ada banyak sekali perselingkuhan di dalam kehidupan mereka. Dan di sini mereka coba untuk memakai topeng menutupi drama tersebut. Sebenarnya mereka sudah tahu ya, intuisinya akan banyak masalah. Kita lihat karir kamu ya, Miss A. Oh, the King of Pentacles adjustment. Oke, ini hati-hati ya bos kamu ya. Coba untuk membuat kamu stres, depresi tentang keuangan ya, tentang pendapatan. Tapi insya Allah kamu bisa kuat. Di sini akan ada seseorang, hati-hati ya, di tahun ini ada yang suka sama kamu, ingin menjadikan kamu pasangan. Tapi kamu coba untuk kuat melangkah, coba untuk optimis aja dengan masa depan kamu ya. Ada kesuksesan ada, tapi memang harus bisa menjalani dulu nih, karena bos kamu ini kayak sebenarnya senang sama kamu, ingin komitmen lebih panjang. Ten of Swords. Tuh ya, dia pernah kecewa sama kamu sebenarnya, karena dia pengen banget kamu bisa ada dalam hidup dia gitu ya, bukan hanya sebagai pekerja gitu. Jadi dia pengen bikin kamu pusing sebenarnya ya. Tapi nggak mecat kamu, nggak, cuman pengen bikin kamu pusing karena dia masih ada rasa ke kamu ya. So aku harap ini bisa resonate buat kamu Miss A. Tetap semangat dan jaga diri ya, tetap komunikasi dengan aku. Insya Allah bulan ini kita ketemu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.